Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 guna memenuhi tugas UAS Etika Bisnis Islam. Berikut kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Setia Budi Rosada dengan NIM 008, yang kedua ada Mbak Hanun Sabita Hartana dengan NIM 014, dan yang ketiga ada Mbak Indah Nuridayah dengan NIM 021. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Good Governance Bisnis Syariah. Berikut materi yang kami paparkan. Poin yang pertama itu bagaimana penciptaan prakondisi pelaksanaan Good Governance Bisnis Syariah. Dalam rangka penegakan Good Governance Bisnis Syariah atau biasa yang disebut dengan GGBS, diperlukannya penciptaan prakondisi yang memungkinkan terwujudnya bisnis yang berkembang dengan tetap mendasarkan pada kaidah-kaidah syariah. Nah, prakondisi yang perlu diciptakan adalah prakondisi yang dapat meyakinkan bahwa bisnis syariah itu tidak hanya ditunjukkan untuk keberhasilan materi, akan tetapi juga harus dikaitkan dengan keberhasilan secara spiritual. Dengan demikian, prakondisi yang diciptakan juga harus mempertimbangkan dua sudut pandang. Yang pertama itu sudut pandang secara spiritual dan yang kedua sudut pandang operasional. Nah, lalu dalam pelaksanaan peran secara optimal mewajibkan setiap pilar itu untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar pengelolaan bagi masing-masing fungsi dan peranannya itu sebagai berikut. Yang pertama, negara. Negara yang dipresentasikan oleh para penyelenggaraannya merupakan pemegang kewenangan tertinggi dalam mendorong terciptanya iklim kehidupan masyarakat yang baik, termasuk iklim bisnis yang sehat dan juga dinamis. Yang kedua itu ada ulama, sebagai pihak yang mewarisi keluasan dan kedalaman pengetahuan, berperan sebagai konsultan dan tempat rujukan bagi pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga itu ada pelaku bisnis syariah, sebagai pihak yang melakukan berbagai aktivitas bisnis, berperan sebagai pihak yang mewajibkan bertakwa dan mematuhi serta mentaati berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang selanjutnya itu asas Good Governance Bisnis Syariah. Nah, semua pihak yang terkait dengan bisnis syariah harus memastikan bahwa asas GGBS dijadikan pijakan dasar bagi setiap aspek dan kegiatan usaha yang dilakukan. GGBS didasarkan atas pijakan dasar spiritual dan pijakan dasar operasional. Nah, secara spiritual dalam rangka memperoleh keberkahan, bisnis syariah harus berasas pada iman dan tentunya takwa yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pada dua prinsip, yaitu yang pertama itu prinsip halal, bahwa dalam prinsip halal ini bisnis syariah dilakukan dengan menghindari kegiatan bisnis yang dilarang, seperti yang di dalam Al-Quran itu larangan untuk riba, maisir, goror, dan juga maksiat. Yang kedua itu ada juga prinsip toyib, bahwa memiliki pengertian yang mencakup segala nilai-nilai kebaikan yang menjadi nilai tambah dari hal-hal yang halal dalam rangka mencapai tujuan syariah, atau juga bisa biasanya itu disebut juga maqasidul syariah, yaitu keamanan dan juga kesejahteraan bagi masyarakat. Toyib itu meliputi dua aspek. Yang pertama itu ihsan. Ihsan itu melakukan atau memberikan yang terbaik dan menghindari perilaku yang rusak. Yang kedua itu ada tawazun, bahwa tawazun itu adalah neraca keseimbangan dalam arti makro yang mencangkup di antaranya keseimbangan antara spiritual dan materi, eksploitasi dan konservasi, sektor fungsional dan sektor real. Lalu yang poin yang ketiga yaitu etika dan pedoman perilaku Good Governance Bisnis Syariah. Nah, etika bisnis syariah itu merupakan acuan moral sebagai bagian dari wujud akhlakul karimah dalam bisnis berbasis syariah. Nah, etika bisnis syariah itu didasarkan pada iktikad yang baik dan sikap saling ridho atau taradin antara pihak yang tetap mentaati aspek halal dan juga thayyib. Nah, hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa implementasi prinsip dasar tersebut dalam bisnis syariah juga harus memenuhi nilai-nilai dasar. Yang pertama itu ada kejujuran, bahwa kejujuran itu merupakan moral yang amat penting dalam berbisnis, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kita untuk berbuat jujur, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 9, yang artinya itu wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan jadilah orang-orang yang jujur. Sebaliknya Allah itu mengancam orang-orang yang tidak jujur termasuk dalam berbisnis. Nah, lalu yang kedua itu ada adil, merupakan akhlak atau etika yang menempatkan para pihak yang tepat dalam arti tidak boleh ada zalim atau saling menzalimi. Dan yang ketiga itu ada amanah, bahwa amanah itu merupakan komitmen untuk memenuhi atau melaksanakan tugas dan atau kesepakatan dalam rangka menjaga kepercayaan diri dari pihak lainnya. Yang keempat juga ada ihsan tadi, merupakan ajaran syariah yang dalam hal bisnis dapat dimengerti antara lain sebagai pemberi pelayanan prima, yang mana itu Allah telah menegaskan dalam surah Al-Qasas ayat 28 bahwa kita itu harus berbuatlah yang terbaik sebagaimana Allah telah berbuat yang terbaik untuk kita. Nah, pelayanan primal dalam bisnis itu akan memberikan kepuasan optimal bagi para pihak yang dapat memperkokoh sikap saling ridho.
Selanjutnya ada organ entitas bisnis syariah. Di dalam organ entitas bisnis syariah ini terdapat Good Corporate Governance pada bisnis syariah di Indonesia yang memiliki organ utama. Yang pertama ada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS yang merupakan bagian perusahaan yang merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundangan. Yang kedua adalah Dewan Komisaris dan Direksi. Kepengurusan perseroan terbatas yang berlaku di Indonesia menganut sistem 2 badan atau 2 board system, yaitu ada Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana yang telah diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundangan atau fiduciary responsibility. Yang ketiga ada Dewan Pengawas Syariah. Entitas syariah dan perusahaan yang mencantumkan dalam anggaran dasarnya untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain mempunyai Dewan Komisaris, entitas syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Selanjutnya ada kepemilikan entitas bisnis syariah. Kepemilikan merupakan pemisah antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang menyertakan modal ke dalam perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi wewenang mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan dengan harapan manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Selanjutnya ada pemangku kepentingan bisnis syariah. Prinsip dasar pemangku kepentingan bisnis syariah menjelaskan bahwa pemangku kepentingan merupakan beberapa pihak internal dan eksternal yang harus dipenuhi kepentingannya oleh perusahaan karena terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis operasional dalam perusahaan. Di dalamnya terdapat prinsip yang harus dijunjung tinggi. Yang pertama ada perusahaan melakukan kerjasama dengan beberapa bentuk. Yang pertama ada mudharabah atau musyarakah. Yang kedua, perusahaan menjamin prinsip keadilan. Yang ketiga ada perusahaan dan mitra bisnis harus bekerja sama dengan ta'awun atau dengan prinsip saling menguntungkan satu sama lain. Yang keempat ada perusahaan memberikan layanan terbaik atau ihsan kepada pengguna produk atau jasa dan pelayanan dalam bentuk CSR. Berikutnya yang ketujuh ada praktik-praktik umum bisnis syariah, pelaksanaan praktik-praktik GGBS. Yang pertama ada produksi. Produksi yang menjelaskan tentang yang A, ada aspek modal. Pemilik modal mendapat keuntungan dari proses produksi secara adil, adanya keuntungan yang wajar, profit and loss sharing, untuk kerugian tanpa kesengajaan dan kesalahan dari pelaksanaan bisnis. Yang B ada aspek tenaga kerja, para pekerja memperoleh jaminan terpenuhi kebutuhan dasar mereka dan mendapatkan bagian tertentu dari kerugian perusahaan. Yang C ada faktor produksi lainnya seperti tanah, teknologi, keterampilan manajerial, intelektual, dan keterampilan khusus lain mendapat bagian dari hasil produksi secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua ada distribusi. Yang pertama mencakup penyebaran sumber daya atau komoditas dengan atau tidak menggunakan uang. Yang kedua ada distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yaitu mencakup distribusi pendapatan sumber asing atau contribution didapatkan akibat masyarakat bekerja, dan distribusi pendapatan berbasis kebutuhan atau net yang didapatkan tidak dengan bekerja, bisa dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada distribusi barang dan jasa melalui proses jual beli, hibah, hadiah dengan melarang adanya praktik yang dilarang dalam syariah seperti ikhtiar atau hoarding, riswah, suap, dan lainnya. Yang ketiga ada bisnis jasa, bisnis terkait jual beli, perbankan, asuransi, pasar modal, jasa keuangan non-bank, dan jasa non-keuangan yang dilakukan dengan menghapus unsur-unsur yang diharamkan dan mencakup nasabah sebagai mitra. Yang terakhir ada konsumsi, merupakan faktor pendukung bagi produksi dan distribusi, menggerakkan roda perekonomian demi memenuhi kebutuhan atau needs konsumen serta menghindari prinsip mubadir dan berkah dan berlebih-lebihan. Yang kedelapan ada pernyataan penerapan pedoman Good Governance Bisnis Syariah. Pernyataan tentang penerapan pedoman GGBS mencakup adanya prinsip dasar dan juga pedoman pokok pelaksanaan prinsip dasar. Pernyataan mengharuskan setiap perusahaan membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan GGBS dengan pedoman GGBS dalam suatu laporan tahunnya. Yang kesembilan ada pedoman praktis Good Governance Bisnis Syariah. Prinsip dasar pelaksanaan GGBS perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat untuk melaksanakan pedoman GGBS dan tahapan-tahapan tertentu dalam bentuk pedoman praktis yang didapatkan dijadikan acuan perusahaan sehingga dapat mendorong terciptanya persyaratan yang diperlukan dan harus ada. Pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan oleh perusahaan melaksanakan penerapan GGBS. Itulah materi yang kami paparkan. Salah kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.